Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 6. Semoga limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya berupa kesehatan, tetap bisa kita nikmati, tetap bisa kita syukuri dengan salah satunya dengan belajar dengan rajin. Anak-anakku sekalian, untuk materi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Terkait dengan tolong menolong dalam kebaikan dan terkait dengan makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Anak-anak, surat Al-Maidah adalah surat yang kelima di dalam Al-Quran, berjumlah 120 ayat. Al-Maidah berarti hidangan, merupakan surat Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat Al-Maidah adalah disebut juga surat Al-Uqud, artinya perjanjian. Nama tersebut diambil dari kata yang terdapat dalam ayat pertama dari surat Al-Maidah. Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menepati janji yang telah diucapkannya, baik janji kepada Allah dengan mengakui keesaan Allah atau satu-satunya Tuhan adalah Allah, dan janji kepada sesamanya. Surat Al-Maidah disebut juga dengan Al-Muqtis yang artinya menyelamatkan. Anak-anakku sekalian, mari kita baca, kita cermati surat Al-Maidah ayat 2. Jangan lupa sebelum membaca, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan sebelumnya kita ucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala syahral harama wala al-hadya wala al-qalaida wala aminal baital haram ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Surat Al-Maidah, kemudian mari kita lanjutkan kepada surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlab dzalikum fisq al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan faman yadhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku, itu tadi bacaan dari surat Al-Maidah ayat
2 dan 3. Isi pokok atau kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 yang pertama adalah menerangkan tentang hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta dilarang saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang kedua, isi kandungan dari surat Al-Maidah adalah perintah untuk selalu bertakwa. Takwa, takut. Artinya kita takut kepada Allah. Takutnya dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah agar terhindar dari azab yang pedih. Nah, kemudian isi surat Al-Maidah ayat 3 banyak sekali ada jenis makanan dan minuman yang harus kita hindari, atau makanan yang diharamkan. Jenis makanan yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Yang kedua, binatang lain yang haram adalah binatang yang matinya bukan karena disembelih seperti dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk atau diterkam binatang buas. Meskipun sebelumnya itu adalah halal, seperti contohnya ayam kemudian yang tertabrak mati oleh motor dan lain sebagainya, kemudian itu tidak sempat tersembelih mati, itu hukumnya haram. Seperti itu anak-anakku semua ya. Jika seorang sedang dalam keadaan terpaksa atau darurat karena kelaparan dan jika tidak menemukan makanan yang lain yang halal, boleh memakan binatang tersebut. Yang penting bukan sengaja untuk melanggar larangan Allah. Artinya ketika di tengah hutan dan tidak ada makanan yang lain, makanan tanpa makan itu pun kita akan mati, itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan makannya hanya sebatas untuk menjaga kehidupan, tidak pareng warak-warak dan sebutuhnya saja. Dan juga di ayat 3 ini sudah menjelaskan tentang agama Islam telah sempurna. Artinya Islam sudah lengkap tentang tuntunan akidah, cara beribadah, hukum, muamalah dan munakahat atau pernikahan. Nabi Muhammad SAW telah cukup bebat untuk seluruh manusia, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah. Itu anakku penjelasan singkat terkait dengan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Coba materi itu juga kalian baca di buku Al-Muhimmah halaman 6, 7 dan 8. Anak-anakku, sekarang tugas hari ini adalah satu, kirimkan rekaman suara bacaan surat Al-Maidah ya anak-anakku. Kalian baca, kalian rekam, tidak perlu video, tidak. Kalau terlalu berat menggunakan rekaman suara saja. Kalau memakai video juga lebih bagus, tidak apa-apa. Yang kedua, tugas kalian tuliskan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 lengkap dengan artinya di buku tulis kalian, tugasnya PAI anak-anakku. Yang ketiga, apa saja kandungan surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Maaf, di situ tertulis surat Al-Kafirun, yang benar adalah surat Al-Maidah. Jawaban boleh dikirimkan langsung ke Pak Reza atau nanti tugasnya dikumpulkan setiap minggunya. Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa melaksanakan kewajiban kita, di antaranya yang setiap hari harus kita laksanakan adalah sholat 5 waktu. Jangan sholat 5 waktu kalian, sholat 5 waktu adalah tiangnya agama. Kewajiban kita melaksanakan sholat 5 waktu. Bukti ketakwaan kita kepada Allah, salah satu buktinya dengan sholat dengan tertib. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Seperti itu anak-anakku semuanya. Semangat dalam belajar, patuhi orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.